Muhammad Taufik Hidayatullah. Saya Muhammad Barbariji. Saya Isi Putri Dayani. Saya Nursa Fitri. Saya Nila Rahmati Arifin. Dan saya Marwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami sedang melakukan observasi di Taman Hutan Raya IR Haji Juanda, lebih tepatnya di Gua Belanda dan Gua Jepang. Observasi ini dilakukan untuk memenuhi dari mata kuliah pendidikan PKN di MI. Diharapkan dokumentasi video ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi penonton pada umumnya. Sekian dari kelompok 2, selamat menonton. Bye. Taman Hutan Raya atau Tahura Insinyur Haji Juanda Bandung dikenal dengan keberadaan Gua Jepang dan Gua Belanda. Tahura Juanda merupakan sebuah hutan kota yang berada di ketinggian 800 hingga 1350 meter di atas permukaan laut. Jadi, tempat ini cocok untuk menikmati udara sejuk dan juga sambil melihat peninggalan sejarah, yaitu dari masa penjajahan Belanda dan Jepang. Asal nama Gua Belanda karena dulu didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1912. Pembangunan gua ini dulu bertujuan sebagai terowongan penyadapan aliran Sungai Cikapundung. Gua ini pun juga digunakan sebagai fasilitas militer dan untuk stasiun radio telekomunikasi. Gua Belanda ini memiliki 15 terowongan dengan 2 pintu masuk setinggi 3,2 meter. Total panjang lorongnya mencapai 547 meter dengan luas 0,6 hektar. Area ini dianggap menarik oleh militer Belanda pada zaman kolonial dulu, karena lokasinya yang terlindungi namun tetap dekat dengan pusat kota Bandung. Saat memasuki gua tersebut, terlihat sel tahanan perang pada sisi kiri, sedangkan di sisi kanan terdapat gang sempit yang berujung pada sebuah tangga yang digunakan sebagai tempat untuk mengintai. Di sebuah lorong pun masih ada terdapat bekas rel yang dulu digunakan untuk mengangkut perbekalan dan persenjataan. Gua Jepang dibangun oleh pihak militer Jepang pada tahun 1942. Gua ini dibangun untuk keperluan militer, yaitu sebagai barak dan tempat perlindungan. Ukuran gua Jepang ini lebih kecil daripada gua Belanda. Dengan panjang lorong yang kurang lebih 70 meter, untuk pembangunan gua ini, Jepang menggunakan tenaga romusha, tenaga kerja paksa selama masa penjajahan Jepang, sehingga banyak korban yang berjatuhan. Kondisi kedua gua ini terlihat sangat berbeda. Jika gua Belanda terlihat sudah kokoh dengan dinding yang disemen, gua Jepang justru sebaliknya. Gua Jepang nampak dibiarkan seperti aslinya dan tidak mengalami renovasi. Sedangkan gua Belanda sudah dilakukan beberapa kali renovasi. Terlihat gua Jepang belum selesai pembangunannya karena ada beberapa bunker yang terlihat buntu, dan pada gua Belanda akan menemukan instalasi listrik yang sudah ada sejak zaman dahulu, tepatnya ada di atap goa. Sedangkan pada gua Jepang tidak ditemukan instalasi listrik sama sekali. Kedua gua ini disebut-sebut memiliki kisah seram dengan cerita yang beredar di masyarakat. Konon, kita dilarang menyebut kata lada di tempat ini. Katanya, kalau kita menyebut kata lada di sini, bisa terjadi kejadian yang mistis. Ada pula yang menceritakan kalau orang yang menyebutkan kata itu akan sial atau bahkan kerasukan. Berdasarkan kisah warga setempat, kata lada itu merupakan sebutan atau nama dari seorang tokoh masyarakat atau leluhur yang dihormati di sana, sehingga namanya disakralkan oleh warga setempat.
Bahkan diceritakan juga kalau kita bisa melihat penampakan hantu prajurit zaman dulu di sini. Di tempat ini tidak hanya jatuh korban dari pihak Romusa saja, karena juga menjadi tempat tahanan bagi tentara Belanda pada